Malaysia cabut dari CAPA, semua orang bertanya-tanya. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Harimau Malaya yang secara mengejutkan mereka undur diri dari turnamen CAPA. Kita tahu bersama-sama timnas Malaysia diundang ya untuk mengikuti turnamen AFF-nya Asia Tengah yang diisi oleh negara Iran, Afghanistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dan lain-lainnya. Nah, semula orang semua sangat takjub karena Malaysia bakal bermain dengan negara-negara langganan Piala Dunia termasuk Iran di dalamnya. Sudah dibagi juga grupnya dan Malaysia tergabung bersama dengan Iran, Tajikistan dan juga Afghanistan. Semua orang senang ya karena bakal melihat Harimau Malaya akan bertemu dengan Iran yang mana notabene level kelasnya tinggi, langganan Piala Dunia dan akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Itulah mungkin yang terpintas dalam benak para supporter Malaysia dan Indonesia yang tidak sabar melihat Harimau Malaya bertemu dengan Iran, Tajikistan dan Afghanistan. Ternyata keinginan mereka atau kepenasaran mereka itu tidak bisa terjadi, guys. Kenapa? Karena kebetulan Malaysia undur diri dari acara atau ajang Piala CAPA ini, guys. Semua orang pun langsung bertanya-tanya ya kan. Kenapa ini? Kok bisa Malaysia undur diri? Padahal kan diundang, mau. Terus kenapa tiba-tiba undur diri? Nah, kan orang bertanya lah. Kan sebelumnya dikasih undangan ada kompetisi di tanggal sekian nih. Mau ikut nggak? Oke, aku ikut. Nah, tiba-tiba nggak jadi ikut. Kan orang bingung. What happened gitu ya kan, apa sebenarnya yang terjadi. Dan terakhir akhirnya angkat bicara lah. Jadi ada dua penyebab nih kenapa Malaysia itu memutuskan untuk tidak melanjutkan CAPA Cup ini, guys, dan malah memilih untuk bertanding dengan tim yang lain. Kita ketahui bersama-sama sebenarnya Malaysia ini lagi persiapan dalam kualifikasi Piala Asia yang mana dia satu grup dengan Vietnam sebagai rival terkuatnya dan Laos dan Nepal. Ketika berhasil membabat Vietnam, ya pasti punya rasa percaya diri yang cukup tinggi dan ingin memiliki pertandingan persahabatan yang lebih kompetitif dan lebih kuat lagi. Carilah lawan yang lebih kuat kan gitu. Dan kebetulan CAPA mengundang yang mana diisi dengan pemain-pemain ngeri dan juga negara-negara berkualitas. Jadi Malaysia pun senang bisa diundang, besar harapan bisa main gitu kan. Ternyata tidak gitu. Jadi ada dua penyebab. Yang pertama adalah banyaknya pemain diaspora mereka atau pemain warisan mereka itu yang tidak bisa bergabung ke dalam CAPA Cup ini. Jadi ini menjadi salah satu alasan terkuat kenapa mereka tidak bisa bergabung ke acara CAPA Cup. Di sini orang langsung menilai lah, kan masih banyak pemain-pemain daripada Malaysia yang bisa ikut, nggak mesti pemain diaspora. Memang kalau kita lihat kayak Vergundo, pemain Deportivo Alaves itu kan nggak bisa main, baru juga klub-klub yang bermain di Liga Amerika Latin juga nggak bisa bermain. Tapi kan masih ada kayak Figueiredo yang pemain Istanbul Başakşehir kemarin yang baru pindah ke JDT, baru juga Hector Hevel, kan masih banyak juga pemain-pemain sebenarnya yang masih bisa bermain untuk di Piala Cup ini. Nah, di sini yang disesalkan oleh rakyat Malaysia, netizen Malaysia, kenapa nggak main gitu. Padahal kan masih ada. Yang penting kan kita bisa uji coba gitu. Jadi kita bisa mencari pengalaman dan juga mengukur kekuatan sehingga Malaysia tahu posisi mereka berada di level mana. Tetapi kayaknya Coach Peter ini nggak mau kalau misalnya bertanding kalau nggak penuh skuadnya, kalau nggak lengkap pemain-pemainnya, dia itu kayak nggak mau tanding gitu kan. Jadi kayak merasa ya udahlah nggak usah lah, kalau misalnya nggak bisanya pemain-pemain andalanku ya udahlah nggak usah gitu. Nah, sedangkan ini kan cuma uji coba, jadi mau lengkap mau enggak sebenarnya biasa aja gitu kan. Apalagi di sini lawannya kuat-kuat, jadi jarang-jarang nih ketemu sama negara kuat kan. Kapan lagi gitu kan? Ini ada kompetisi jelas, tapi kok nggak mau, malah ikhlas aja gitu untuk mundur diri. Tapi nggak masalah, sekali lagi itu semua ada di keputusan pelatih dan juga via FAM, yang mana memang mereka sudah kekeh dan sudah kuat untuk
undur diri dari ajang Kappa Cup ini. Nah, di sini juga alasan kedua kenapa Malaysia itu undur diri katanya karena nggak masuk ranking FIFA katanya. Jadi nggak masuk FIFA kalender katanya kan. Nah, aku pun bingung juga ini. Sebenarnya ini masuk FIFA kalender apa enggak sih sebenarnya itu ya kan? Nah, jadi karena ini nggak masuk FIFA kalender, makanya banyak pemain itu yang tidak bisa hadir, nggak bisa dilepas sama klubnya. Karena ini kalau nggak salah main dari bulan akhir Agustus atau akhir Juli gitu, akhir Agustus kan, baru nanti main ada di bulan 9 ya. Nah, bulan 9-nya ini sebenarnya FIFA Matchday kan gitu. Nah, jadi klub nggak bisa ngelepas pemain itu terlalu cepat. Nah, jadi karena alasan nggak masuk ranking FIFA ini, nggak masuk FIFA kalender, otomatis kan nggak masuk ranking FIFA. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan terkuat juga daripada Malaysia tidak ingin meladeni Piala Kappa ini. Seperti itu. Jadi karena banyak pemain utama nggak datang, dan ini juga bukan FIFA kalender matchday dan juga nggak masuk ranking FIFA, jadi pihak FAM dan juga pelatih Peter ya udahlah nggak usah lah gabung gitu kan. Tapi kan lucu juga gitu. Lucunya itu kayak gini. Kita kan udah tahu bersama-sama Kappa Cup ini ngundang kita di tanggal sekian bulan sekian. Berarti kan kita udah tahu, udah ngebaca sebenarnya kalau di Kappa Cup kita di pertandingan awal nggak masuk ranking FIFA. Ya kan? Nggak masuk dalam kalender FIFA. Berarti kan nggak bisa pemain-pemain kita itu dilepas sama klubnya untuk gabung. Kan gitu aturan kita mikir. Nah, mungkin kalau di bulan 9-nya bisa dilepas karena memang sudah masuk kalender FIFA. Dan masuk juga pasti ranking FIFA kan gitu dalam pertandingannya. Terus kenapa mau gitu loh kemarin itu diterima undangannya? Itu yang jadi masalah sekarang ini. Aku yakin juga pihak Kappa juga agak kesal nih. Ya kan, dengan penolakan atau mungkin bisa kita bilang undur dirinya, pengunduran diri daripada Malaysia kepada Kappa Cup ini yang mungkin udah didesain sedemikian rupa, jadwal sudah keluar, pembagian grup sudah ada, tiba-tiba Malaysia keluar. Nah, sontak kan pasti semacam ada kekesalan lah, ya kan, dan juga kekesalan ini tidak hanya berasal daripada pihak Kappa itu sendiri, tapi juga pihak netizen, termasuklah netizen Malaysia yang sebenarnya udah nggak sabar nengok timnas Harimau Malaya bertanding dengan negara-negara kuat yang langganan Piala Dunia, tiba-tiba nggak jadi, ya kan, tiba-tiba undur diri gara-gara alasan yang demikian. Ya setidaknya kan pasti udah tahu lah ini kita main kapan gitu kan, nanti gimana pemain-pemain kita, harusnya kita udah tahu. Jadi sebelum kita menerima undangan itu maunya kita udah berpikir matang lah, ini pemain kita mungkin kebesaran mungkin ya nggak akan bisa main gitu, jadi kayak gini konsekuensinya. Dan juga FIFA Matchday-nya mungkin nanti bukan di awal tapi di bulan Septembernya awal. Wah, berarti nggak bisa nih gitu kan, berarti kan harusnya udah konfirmasi kemarin ke Kappa bahwasanya Malaysia nggak bisa kan gitu. Tapi ini kemarin sempat mengiyakan tapi ternyata tidak bisa. Nah, di sini banyak muncul spekulasi kan, tau lah netizen kita nih banyak kali pikiran-pikirannya ya kan. Jadi ada yang bilang, wah Malaysia takut katanya kan, takut terbantai gara-gara nggak ada pemain-pemain andalannya, takutlah terbantai sama negara-negara Kappa ini gitu kan. Ada juga sebagian yang bilang, wah ini ya udah pilihan tepat, kita cari ranking, kita cari negara-negara lain biar bisa main gitulah, biar bisa dapat ranking dan pemain juga maksimal. Karena untuk apa bermain tapi kalau misalnya pemain yang nggak lengkap, bagus yang lengkap-lengkap, gitulah. Ya walaupun pasti banyak juga fans Malaysia yang kecewa karena udah semangat kan, bakal main di lawan Iran, rupanya nggak jadi. Nah tapi sekali lagi ya itu hak dan juga udah keputusan daripada FAM dan juga pelatih, ya juga kita hormati lah gitu ya kan, namanya juga mereka udah kayak gitu keputusannya udah bulat, ya why not gitu. Dan tersiar kabar bahwasanya nanti mereka akan uji coba dengan Palestina dan juga Singapura. Nah nanti aku akan buat konten khusus nih tentang Malaysia yang memilih Singapura dan Palestina menjadi lawan mereka di FIFA Matchday bulan 9 nanti. Menarik kita bahas. Nah tapi yang jelas FAM juga udah tanggung jawab ya, yang mana FAM dan juga Kappa udah duduk bareng, rapat, mereka serius untuk mencari siapa pengganti yang sepadan, pengganti yang sesuai untuk menggantikan Malaysia di ajang Kappa Cup ini. Nah ini juga menarik nih, bagaimana nasib Malaysia, apakah bakal tetap nanti akan diundang lagi oleh Kappa atau tidak. Karena kan di musim sebelumnya Kappa itu mengundang Oman.
Dan kali ini di tahun ini juga mengundang Oman, dan Oman turut serta terus diundang gitu kan. Nah, karena mereka hadir dan juga berpartisipasi. Nah, ini kan Malaysia udah diundang. Apakah nanti di KAFA edisi selanjutnya mereka masih akan diundang karena sudah mengundurkan diri? Nah, ini menarik kita pantau kan gitu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang alasan Malaysia cabut dari KAFA. Semua orang bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.